into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Mata sayu itu bercerita. Mata sayu itu banyak bercerita. Walau kami sekalipun belum pernah bertegur sapa, apalagi berbincang-bincang bak kawan lama. Ia selalu duduk di sana, di meja paling pojok. Seringkali ia menyandarkan kepalanya di dinding kaca, membiarkan rambut panjangnya yang terurai menyentuh dinding itu, seakan mewakili dirinya untuk selalu mengawasi jalan di luar sana. Seperti itu, selalu seperti itu. Awalnya, kupikir ia seorang karyawati baru di salah satu kantor yang ada di seberang jalan. Ya, tentulah aku menduga serupa itu. Sebab kali itu kulihat ia di kafe ini. Telah berapa lamakah aku menghabiskan hari-hariku di sini? 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin telah 5 tahun. Aku sendiri hampir lupa berapa lama aku mendedikasikan hidupku untuk sesuatu yang disebut pekerjaan pastinya. Baru kali itu aku melihatnya di sini, di kafe langgananku. Ia selalu duduk di bangku yang sama, menu yang sama, secangkir kopi dan sepotong kue yang nyaris selalu tak ia sentuh. Mata sayunya selalu fokus menatap jalanan di luar sana, seolah-olah tengah menghitung berapa mobil yang lewat. Ah tidak, tentu dia menunggu seseorang. Ya, mungkin saja ia tengah menunggu seseorang. Kekasihnya kah? Suami? Teman? Rekan bisnis? Aku lebih yakin ia tengah menunggu kekasihnya. Mungkin mereka telah membuat janji untuk bertemu di kafe ini. Sayangnya, duga itu harus kubuang jauh-jauh. Berapa lama seseorang mau menunggu kekasihnya menempati janji kencan mereka? 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau seperti perempuan itu yang telah 3 bulan setia menunggu di sini. Saban petang saat jam berada di angka 4-6, tentu ia seorang kekasih yang demikian setia. Namun, lama-lama aku menjadi iba dengan dirinya. Tidak, mungkin pula tertarik atas perilakunya. Oh tidak, aku suka dengan matanya. Sepasang mata sayu yang setia mengawasi jalan di luar sana. Mata sayu yang tiba-tiba begitu banyak melontarkan cerita. Mata sayu itu begitu mencuri perhatianku. Mulanya aku tak bisa memahami cerita dari mata sayu itu. Lalu mataku menafsirkannya dengan begitu baik, dan aku terhanyut, tersentuh hingga selalu rindu untuk mendengarkan cerita dari mata sayu itu. Cerita pertama yang aku dengar dari mata sayu itu adalah tentang alasan mengapa perempuan itu duduk di sini, menatap jalanan, dan memilih jam di antara pukul 4-6 petang. Rupanya, dugaku sedikit benar. Ia memang menunggu seseorang. Sayangnya, ketika ku tanya mata itu, siapakah yang ia tunggu? Mata itu bungkam dan tidak ingin bercerita. Mungkin terlalu sukar baginya untuk menyebutkan nama seseorang yang ia tunggu itu. Ketika aku tak memaksa untuk menyebutkan orang yang ia tunggu itu, mata sayu itu kembali mau bercerita. Katanya, ia selalu datang ke sini untuk menjumpai seseorang. Seseorang yang telah mencuri perhatiannya. Seseorang yang telah menorehkan sesuatu yang begitu dalam di hatinya. Tentu itu cinta tebakku. Mata sayu itu terdiam. Cukup lama dia diam. Mungkin ia mengingat atau merenungkan ucapan yang baru saja aku lontarkan. Apa mungkin memang cinta yang tertoreh di sana? Bisa jadi memang cinta yang tertoreh di hati, ujar mata sayu itu. Aku tersenyum kecil mendengar itu. Ya, siapa yang sudi menunggu berhari-hari untuk seseorang yang tak begitu penting? Tentulah hanya karena cinta yang dapat menyebabkan seseorang perempuan seperti pemilik mata sayu itu rela menghabiskan tiap petangnya hanya untuk menunggu seseorang yang tak pasti kapan datangnya.
Cinta hanya alasan itu sajalah yang bisa membuat orang berbuat serupa itu. Tentu seseorang itu lelaki yang tampan. Oh, apakah ia laki-laki? Mata Sayu itu tiba-tiba merona. Seperti ada binar-binar yang meletup dan begitu bergairah di dalam retinanya saat aku menebak seseorang itu lelaki yang tampan. Baru kali itu aku melihat mata itu berbinar, cantik, dan terasa sangat hidup, menyulut suatu gairah yang bersemayam dalam dadaku. Pipinya ikut-ikutan merona, mata itu mengangguk kecil. Ia mengiyakan tebakanku. Aku tepat menebak seseorang yang ia tunggu itu. Seorang laki-laki tampan yang telah mencuri hatinya. Oh, ini kisah cinta yang romantis. Tapi bukan ketampanan lelaki itu yang membuat mata Sayu itu tertarik kepadanya. Aku jadi terdiam ketika mata Sayu itu mengungkapkan hal itu. Lantas apa penyebabnya? Apa wangi tubuh seseorang itu? Ya, bisa juga. Bukankah perempuan suka dengan bau laki-laki? Bau yang menggelitik hidung dan menggelinjangkan jantungnya. Oh, rupanya bukan pula. Mata Sayu itu menggeleng. Kalau bukan wangi tubuhnya, lantas apa? Biar ku tebak lagi. Tentu postur tubuh seseorang itu. Apakah ia lelaki berbadan atletis? Dada bidang yang begitu kekar? Banyak bulu di sekujur tubuhnya? Rahang kuat yang menonjol? Oh, perempuan memang akan tergila-gila dengan lelaki serupa itu. Berbadan bagus, wajah tampan, apalagi tentu ia lelaki yang sempurna. Bukan pula. Lalu apa penyebabnya? Mata Sayu itu tersenyum malu-malu. Manis sekali ketika ia tersipu seperti itu. Seperti gadis ABG yang kali pertama jatuh cinta. Dan seorang pemuda impiannya mengirimi sepucuk surat. Oh, kamu suka matanya? Ya, aku tahu. Mata memang sesuatu yang indah. Apakah mata lelaki itu indah? Mata Sayu itu mengangguk. Ia melukiskan betapa indahnya mata seseorang yang ia tunggu itu. Matanya coklat dengan bagian putih yang teramat bersih. Mata yang begitu mempesona. Mata yang sangat pandai mengisahkan segala harapan yang ada. Mata yang selalu membuatnya tak sabar menunggu hari esok untuk berjumpa. Mata yang menyemangatinya untuk datang lebih awal. Mata yang selalu mengajarinya untuk tak lelah. Mata yang kerap melambungkan imajinasinya. Mata itu, mata Sayu milik lelaki yang ia tunggu. Mata Sayu itu kembali berbinar ketika ia menyebut keindahan seseorang yang ia tunggu itu. Aku jadi membayangkan mata seseorang itu. Apa matanya seperti mata Sayumu? Mata yang begitu indah dengan kisah-kisah yang sangat menghanyutkan. Oh tidak, benarkah? Benarkah jauh lebih indah dari matamu yang sudah begitu mempesona? Mata Sayu itu mengangguk penuh keyakinan. Tak dapat aku bayangkan mata seseorang itu kalau matanya jauh lebih indah dari mata Sayu perempuan ini. Alangkah sulit melukiskan mata yang jauh lebih indah dari matanya, sebab bagiku mata Sayu itu sungguh mata yang luar biasa indahnya. Kalau ada yang lebih indah, oh kanvas mana yang bisa menampungnya? Kuas mana yang bisa menggoreskannya? Pantaslah kalau mata Sayu itu begitu menyukai seseorang yang ia tunggu. Pantaslah, sangat pantas. Kini barulah kupaham mengapa perempuan pemilik mata Sayu itu rela berhari-hari menunggu seseorang itu. Ia seseorang yang sangat istimewa, seseorang yang telah menorehkan sesuatu dalam hatinya, mencuri perhatiannya. Seseorang yang memiliki mata yang begitu indah, mata yang telah membetot mata Sayu perempuan itu. Mungkin jika aku yang menjadi perempuan itu, aku pun akan melakukan hal serupa, menunggu dan akan selalu menunggu seseorang bermata indah dan penuh cerita itu kembali dan bercerita lagi. Itu mengapa aku semakin rajin datang ke kafe ini setelah pulang dari kantorku di seberang jalan sana. Aku ingin menemui mata Sayu itu, mendengar kembali cerita-ceritanya, dan menikmati betapa indah bola matanya.
Selain itu, aku ingin menemaninya menunggu seseorang itu. Tentu ia lelah dan kesepian jika menunggu seorang diri. Dan juga aku penasaran dengan seseorang yang ia tunggu itu. Apa benar seseorang itu memiliki mata sayu yang jauh lebih indah dari matanya? Aku ingin menyaksikan sendiri keindahan mata seseorang itu dan juga menyimak cerita-cerita dari mata itu. Tak hanya sekedar cerita dari mata sayunya. Sejak jarum jam tepat di angka 4 sore, aku telah duduk di bangku ini. Sengaja memilih yang paling dekat dengan meja yang saban petang ditempati pemilik mata sayu itu. Niatku telah bulat. Aku ingin sekali bercerita langsung kepadanya, bukan hanya lewat mata sayunya. Sayang, rupanya petang ini aku harus kembali kecewa. Lagi-lagi ia tak datang. Seperti petang-petang sebelumnya, 1 minggu sudah mata sayu itu hilang dari pandanganku. Oh, kemana rupa mata sayu itu? Apakah ia mulai lelah bercerita? Mungkin pula ia telah letih menunggu seseorang yang tak kunjung menemuinya itu. Atau ceritanya telah tamat, hingga ia merasa tak ada gunanya duduk di kafe ini lagi. Sebab tak ada cerita yang bisa ia uraikan kepadaku. Aku tak akan menyerah begitu saja. Aku akan setia menunggunya. Mungkin bukan petang ini, bisa jadi ia tengah sibuk, banyak pekerjaan, atau ada halangan yang menyebabkan ia tak bisa datang. Mungkin saja ia akan datang besok petang, besoknya lagi, atau besoknya lagi. Aku akan menunggu mata sayu itu kembali bercerita banyak hal kepadaku tentang seseorang yang ia tunggu. Tentu saja, untuk memastikan apakah ia datang atau tidak, aku harus menunggunya di kafe ini, di meja paling pojok. Meja yang bisa membuatku leluasa menatap jalanan di luar sana. Dari jam 4 sampai 6 petang, aku harus di sini, memesan kopi dan sepotong kue. Lalu menyandarkan kepala di dinding kaca sembari memutar kembali semua cerita yang ia uraikan di mataku. Mataku yang menjadi sayu karena hanyut akan cerita-ceritanya itu. C59 ditulis dari pojok kafe yang sepi, Januari 2010.